Bayangkan seorang pria dengan pakaian lusuh berjalan di area parkir gedung. Wajahnya dingin seakan menolak siapapun yang mendekat. Pandangannya berhenti pada seorang gadis muda berseragam kebersihan yang tersenyum tulus sambil membawa ember dan pel. Senyum sederhana itu membuat langkahnya terhenti tanpa alasan. Padahal yang tadi ketahui orang-orang di sekelilingnya, pria itu sebenarnya seorang CEO kaya raya yang tengah menyembunyikan jati dirinya. Dan inilah kisahnya. Bayangkan seorang pria muda berusia 32 tahun bernama Austin, pewaris tunggal perusahaan besar yang menguasai bidang properti dan teknologi. Sejak kecil, ia hidup dalam kemewahan, terbiasa dengan rumah megah, mobil mewah, dan segalanya yang serba berlebihan. Namun, di balik wajah dinginnya, ada rasa muak terhadap orang-orang di sekelilingnya. Hampir semua yang mendekat padanya punya tujuan terselubung: harta, status, atau kekuasaan. Tidak ada yang tulus. Di kantor, para eksekutif hanya memuji demi jabatan. Di lingkungan sosial, para wanita mendekat bukan karena cinta, melainkan karena ingin aman dalam kemewahan. Karena itu, Austin tumbuh jadi pria yang selalu menolak semua orang. Ia punya prinsip, jangan percaya pada siapapun. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk turun dari singgasananya, melepas jas mahal, meninggalkan apartemen mewah, dan menyamar sebagai pria miskin. Tujuannya sederhana, ia ingin melihat siapa yang bisa benar-benar menerimanya tanpa tahu siapa dia. Ia menanggalkan nama besar keluarganya, memilih tinggal di kamar sewaan kecil di pinggiran kota, dan bekerja serabutan untuk menutupi penyamarannya. Dengan pakaian sederhana, rambut agak berantakan, dan wajah tanpa perawatan, ia berubah total menjadi sosok pria biasa yang tak ada nilainya di mata orang kebanyakan. Namun, dari sini, awal takdir baru terbuka. Hari pertama ia menyamar, ia mencoba bekerja sebagai tukang parkir. Di sebuah pusat perbelanjaan, ia berbaur dengan pekerja lain, menolak setiap tawaran bantuan dari orang yang merasa kasihan, karena prinsipnya tetap sama. Jangan biarkan orang lain terlalu dekat. Austin sudah terbiasa hidup dingin, menutup diri, bahkan dalam penyamaran sekalipun. Namun, semua berubah ketika ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Alia, seorang petugas kebersihan berusia 24 tahun yang bekerja di gedung yang sama. Alia bukan siapa-siapa. Gajinya pas-pasan, hidupnya sederhana, dan ia selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Saat pertama kali Austin melihatnya, ia terheran-heran. Berbeda dengan kebanyakan orang yang biasanya mengabaikan pekerja kebersihan, Alia justru memiliki senyum hangat yang tulus. Saat banyak orang meremehkannya, Alia tetap menunduk hormat, menyapa dengan sopan, bahkan membantu orang lain tanpa pamrih. Austin yang terbiasa melihat wajah palsu penuh topeng kepura-puraan, untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan di mata gadis itu. Namun Austin tetaplah Austin. Ia dingin dan keras. Saat Alia menyapanya, ia hanya mengangguk tanpa kata. Saat Alia menawarkan segelas air ketika melihatnya kepanasan, ia menolak dengan kasar. Bahkan ketika Alia membantu merapikan area tempat ia bertugas, Austin justru berkata dengan nada sinis, "Aku bisa sendiri, tidak perlu pura-pura baik." Tapi bukannya marah, Alia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Aku hanya melakukan tugasku, Mas. Tidak apa-apa kalau tidak suka." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Austin. Biasanya orang akan tersinggung jika ia bicara ketus, tapi Alia berbeda. Ia tetap tenang dan ikhlas. Itu membuat Austin semakin bingung. Hari-hari berikutnya, interaksi kecil itu terus berulang. Alia selalu hadir dengan senyum dan kesabaran, sementara Austin selalu menolak, selalu menjaga jarak. Namun diam-diam, di balik tatapan dinginnya, ia mulai memperhatikan. Saat Alia sedang jongkok membersihkan lantai, ia melihat betapa tekunnya gadis itu. Saat Alia menahan lelah tetapi tetap menolong rekan kerja yang jatuh sakit, Austin melihat betapa tulusnya hatinya. Alia bahkan berani menolak godaan laki-laki iseng yang sering melecehkan pekerja kebersihan dengan keberanian sederhana yang justru membuat Austin kagum. Sampai suatu hari, terjadi sebuah insiden. Salah satu pengunjung mal membuang minuman sembarangan hingga lantai licin. Seorang anak kecil hampir terpeleset,
Tapi Alia dengan sigap meraih anak itu, meski tubuhnya sendiri jatuh terbentur keras. Austin yang melihat langsung dari kejauhan spontan berlari mendekat, hatinya berdebar. Tanpa sadar, ia berjongkok di samping Alia, suaranya bergetar. "Kamu tidak apa-apa?" Itu pertama kalinya ia menunjukkan kepedulian. Alia terkejut, tapi hanya tersenyum sambil menahan sakit. "Aku baik-baik saja. Lebih penting anak ini selamat." Jawaban itu membuat Austin terdiam lama. Ia sadar, di dunia yang penuh kepalsuan ini, ada seseorang yang benar-benar tulus tanpa pamrih. Hari berganti minggu. Austin semakin sering memperhatikan Alia. Meski mulutnya masih keras, hatinya mulai melunak. Ia mulai mengajak bicara singkat, meski dengan nada kaku. Alia pun heran. Pria yang dulu selalu menolak, kini mulai sedikit terbuka. Mereka mulai saling bertukar cerita kecil. Dari situ, Austin tahu bahwa Alia hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya sudah meninggal sejak lama, dan ia harus bekerja keras untuk menanggung biaya rumah sakit. Meski hidupnya sulit, ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah iri pada orang kaya, dan selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Di sisi lain, konflik mulai muncul. Teman-teman Austin sesama pekerja parkir menganggapnya aneh. Mereka heran, kenapa pria yang selalu dingin itu mulai terlihat sering duduk di dekat petugas kebersihan. Beberapa mulai mengejek, mengatakan Alia hanyalah wanita miskin tak berharga. Ada pula pengunjung mal kaya yang meremehkan Alia. Bahkan, ada pria tajir yang terang-terangan melecehkannya. Austin yang melihat itu tak bisa menahan diri. Ia membela Alia dengan marah, bahkan sampai berkelahi dengan pria tersebut. Itu membuat orang-orang semakin curiga. Siapa sebenarnya Austin? Kenapa pria miskin seperti dia punya keberanian begitu besar? Konflik makin tajam ketika keluarga besar Austin mengetahui penyamarannya. Ayahnya seorang pengusaha keras, marah besar. Ia menganggap putranya telah merusak nama baik keluarga. "Untuk apa kau bergaul dengan orang rendahan itu? Dia tidak pantas untukmu," bentaknya dalam sebuah pertemuan rahasia. Namun Austin bersikeras. Ia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menemukan seseorang yang benar-benar tulus, bukan karena harta. Ayahnya mengancam akan mencabut semua hak warisan jika ia tetap melanjutkan hubungan itu. Di sisi lain, Alia sendiri mulai bingung. Ia tidak tahu siapa sebenarnya Austin. Ia hanya melihat seorang pria sederhana yang sering dingin, tapi perlahan berubah lembut. Namun ketika mulai banyak gosip beredar bahwa Austin bukan orang biasa, ia merasa takut. Ia khawatir semua hanya permainan, bahwa dirinya hanya akan jadi korban dari permainan pria kaya. Austin berusaha meyakinkan dengan segala cara, namun Alia tetap ragu. Puncak konflik terjadi ketika identitas Austin akhirnya terbongkar. Media lokal memberitakan bahwa pewaris besar perusahaan ternama selama ini menyamar sebagai pria miskin. Semua orang geger. Teman-teman kerja Alia kaget, beberapa iri, bahkan ada yang langsung menjauh karena merasa dibohongi. Alia sendiri terpukul. Ia merasa dikhianati karena selama ini Austin tidak jujur. Meski hatinya sudah jatuh cinta, ia memilih mundur. "Kamu bohong selama ini, bagaimana aku bisa percaya lagi?" katanya dengan air mata. Austin hancur mendengar itu. Ia mencoba mengejar, tapi Alia menghindar. Ia kembali fokus bekerja dan merawat ibunya, sementara Austin kembali ke dunia aslinya sebagai CEO. Namun, kini ia tidak sama lagi. Semua rapat besar terasa hampa, semua pesta mewah tak lagi berarti. Hatinya selalu kembali pada satu sosok sederhana yang pernah ia temui. Akhirnya, setelah berhari-hari dilema, Austin membuat keputusan besar. Ia datang ke rumah sederhana Alia, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah. Hanya dirinya dengan pakaian biasa. Ia berlutut di depan pintu, memohon. "Maafkan aku memang berbohong tentang identitasku, tapi aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Aku menolak semua orang di dunia ini karena mereka palsu, tapi aku tidak bisa menolakmu Alia. Kamu satu-satunya yang tulus dalam hidupku." Alia menangis mendengar itu. Ia masih ragu, tapi melihat kesungguhan Austin, hatinya luluh. Ibunya yang menyaksikan dari dalam berkata lirih, "Nak, jangan sia-siakan lelaki yang berani merendahkan diri demi cinta." Akhirnya, Alia menerima kembali Austin, bukan karena kekayaannya, tapi karena ia tahu pria itu telah berubah. Cerita cinta mereka pun dimulai kembali, bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan. Austin yang dulu selalu menolak semua orang, kini belajar menerima. Dari seorang CEO dingin,
Ia berubah menjadi pria yang menemukan arti hidup dalam kesederhanaan bersama wanita yang bahkan dunia tak pernah perhitungkan. Dan itulah awal kisah cinta yang lahir dari kepura-puraan, ujian, dan akhirnya ketulusan.